Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala wasobihi ajmain, amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji kami senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Lantaran kelimpahan kasih anugerah, kita bisa mendengarkan suatu kisah ini dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan. Solawat serta salam kami terus dicurahkan ke baginda kami, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Inilah karomah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat tidak tampak karomahnya, sedangkan waliullah mempunyai karomah yang bermacam-macam? Sebetulnya banyak riwayat yang menerangkan tentang karomah para sahabat, diantaranya 1. Karomah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Fakhrur Razi, tatkala menafsirkan surat Al-Kahfi, banyak menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya karomah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakar dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusung mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah," ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Tanpa diduga pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Menurut Imam Taj al-Subki, Abu Bakar memiliki dua macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian dan mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan istrinya adalah bayi perempuan. Di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Imam Yusuf An-Nabhani, 1265-1350H, cetakan Dar el-Fikr Jilid 1, halaman 128, diterangkan sebagai berikut, dan Imam Fakhrur Razi berkata di dalam kitab tafsir surat Al-Kahfi, "Dan sesungguhnya aku hanya menceritakan sedikit tentang karomahnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, adapun karomahnya Abu Bakar R.A., diantaranya, ketika jenazahnya, Abu Bakar, dibawa ke pintu makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Assalamu alaika ya Rasulullah, semoga keselamatan Allah dilimpahkan kepada engkau, hai Rasulullah." Ini adalah Abu Bakar di pintu makammu. Kemudian, seketika itu juga pintu makam benar-benar terbuka. Seiring dengan itu ada suara hatif, suara tanpa rupa, yang keluar dari makam itu menjawabnya, "Silahkan masuk kekasih Allah kepada kekasihnya yang lain." 2. Karomah Umar ibn al-Khattab. Al-Faruq Sariyah ibn Zanim adalah salah seorang pemimpin bala tentara Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan peperangan dan saat bala tentara yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawan. Saat itu, Umar ibn al-Khattab sedanan berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah. Tiba-tiba saja dia berteriak agar Sariyah ibn Zanim mengubah strategi perang. Padahal saat itu Sariyah ibn Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur, sedangkan Umar di Madinah. Kemudian suara komando Umar tersebut didengar oleh Sariyah yang segera mengubah strategi perangnya. Diceritakan, di masa Umar ibn al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Umar bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu." Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Saat penaklukan kota Mesir di bawah Panglima, Amr ibn al-As, terjadi kekeringan di Sungai Nil. Menurut penduduk Mesir, air akan mengalir lagi bila seorang perempuan harus menjadi korban sebagai tumbal. Perihal ini, Amr ibn al-As melaporkannya kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar menuliskan surat kepada Sungai Nil yang berbunyi, "Dari Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir. Amabad, jika kamu mengalir dengan kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirimu." Selanjutnya surat itu dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Dan pada malam harinya, Sungai Nil mulai berair. 3. Utsman ibn Affan. Utsman terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibn Taimiyah digolongkan karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketajaman firasatnya telah dibuktikan ketika dia berada di sebuah majelis taklim. Ketika itu datang seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Utsman mengatakan, "Ada dua orang di antara kalian yang datang, sedangkan kedua matanya terlihat bekas berzina." Sindir Utsman. Kemudian orang tersebut terkejut dan mengira bahwa Utsman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Karomah Ali ibn Abi Thalib.
Ali terkenal bisa berdialog dengan orang-orang yang telah meninggal. Pada suatu hari bersama Said ibn al-Musayyab, Ali masuk ke lingkungan makam kota Madinah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka, para ahli kubur, menjawab, "Engkau beritakan kami kejadian apa yang ada sepeninggal kami." Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, istri-istri kalian menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim, dan bagaimana berita dari dalam kubur?" Lanjut Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah. Apa yang kuperbuat di atas dunia telah kudapatkan balasannya di dalam ini. Aku sedang menunggu nasib di masa mendatang." Diriwayatkan pula bahwa Ali dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh tersebut akibat dari perbuatan sebelumnya. Maka Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya untuk berjalan, maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur Razi menjelaskan bahwa sebagian karomah Ali adalah dapat menyambung tangan yang telah dipotong, akibat kisah pencurian, hal ini terjadi pada budaknya sendiri. 5. Karomah Khalid ibn Walid. Khalid seorang tidak terkena mutlaratnya racun yang diminumnya. Juga dapat mengubah isi guci yang semula hamer menjadi cuka. Banyak riwayat tentang karamat Khalid ibn al-Walid, diantaranya sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nuaim. Suatu ketika Khalid memakan makanan beracun dan tidak terkena oleh racunnya tersebut. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa kemunculan keramat dalam as-sunnah yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi dalam berbagai kejadian, tentunya melalui proses panjang. Syariat dan ibadah yang mereka jalankan tidak menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan tentu masih banyak lagi karomah yang dimiliki para sahabat Nabi. Inilah karomah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.